Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube saya bersama Ibu Ipa Fitria SPD, Guru Matematika di MTSN 42 Jakarta. Pada video pembelajaran yang ketiga ini masih membahas bab 10 tentang peluang dengan materi yang berbeda. Adapun kompetensi dasar yang akan saya bahas kali ini adalah 3.11 menjelaskan peluang empirik dan teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan, dan 4.11 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang empirik dan teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan. Materi yang akan Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini berjudul frekuensi harapan. Apa sih frekuensi harapan itu? Mari kita bahas bersama-sama. Kita mulai dengan definisi frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah banyak kejadian yang diharapkan dalam suatu percobaan. Kita lanjut dengan rumus frekuensi harapan. Frekuensi harapan atau FH sama dengan peluang kali banyak percobaan. Baiklah anak-anakku, agar kita lebih mudah lagi memahami tentang frekuensi harapan, mari kita kerjakan contoh soal tentang frekuensi harapan satu persatu. Contoh yang pertama, sebuah dadu dilemparkan sebanyak 180 kali. Berapa frekuensi harapan munculnya mata dadu yang ganjil? Apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Bagus, kita tentukan dulu NS-nya atau banyaknya ruang sampel. NS sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama dengan 6. Lalu apa lagi? Ya benar, kita tentukan N ganjilnya. N ganjil sama dengan 1, 3, dan 5 sama dengan 3 buah. Lalu tentukan apa lagi? Ya, benar sekali. Tentukan peluang ganjilnya. P ganjil sama dengan N ganjil dibagi NS sama dengan 3/6 sama dengan 1/2. Yang terakhir, kita tentukan frekuensi harapannya. FH ganjil sama dengan peluang ganjil dikali banyaknya pelemparan, yaitu 180. Sama dengan setengah dikali 180 sama dengan 90 kali. Kita lanjut pada contoh soal yang kedua. Dua dadu dilempar sebanyak 360 kali. Hitung jumlah mata dadu kurang dari 6 yang diharapkan muncul. Sebelumnya, coba kalian tentukan banyaknya ruang sampel menggunakan tabel ini. Berapa ruang sampelnya? Ya, bagus. Banyaknya ruang sampel, NS sama dengan 6/2 sama dengan 36. Kemudian, tentukan banyaknya jumlah mata dadu yang kurang dari 6. Hebat! N, jumlah kurang dari 6 sama dengan 1,1. Bila dijumlah hasilnya 2. 1,2 bila dijumlah hasilnya 3. 1,3 bila dijumlah hasilnya 4. 1,4 bila dijumlah hasilnya 5. 2,1 bila dijumlah hasilnya 3. 2,2 bila dijumlah hasilnya 4. 2,3 bila dijumlah hasilnya 5. 3,1 bila dijumlah hasilnya 4. 3,2 bila dijumlah hasilnya 5. Dan terakhir 4,1 bila dijumlah hasilnya 5. Maka N jumlah kurang dari 6 sama dengan 10. Lalu, tentukan peluang munculnya jumlah mata dadu kurang dari 6. Good job! Peluang jumlah mata dadu kurang dari 6 sama dengan N kurang dari 6 dibagi NS sama dengan 10/36. Terakhir, tentukan frekuensi harapan jumlah mata dadu kurang dari 6. Ya, benar. FH kurang dari 6 sama dengan peluang kurang dari 6 dikali banyaknya pelemparan, yaitu 360. Frekuensi harapan jumlah mata dadu kurang dari 6 sama dengan
10/36 dikali 360 sama dengan 100 kali. Nah anak-anak, sekarang kita bahas contoh soal yang ketiga. Selembar kartu diambil secara acak dari satu set kartu bridge. Pengambilan dilakukan sebanyak 390 kali. Dan setiap pengambilan dikembalikan kembali. Berapa frekuensi harapan terambilnya kartu as? Langkah yang pertama, coba kalian tentukan banyaknya ruang sampel dari satu set kartu bridge. Ya, benar. NS sama dengan 52. Langkah yang kedua, tentukan banyaknya kartu as. Betul. NA sama dengan 4. Langkah yang ketiga, tentukan peluang terambilnya kartu as. Hebat. Peluang as sama dengan NA dibagi NS sama dengan 4/52 sama dengan 1/13. Langkah terakhir, baru kalian tentukan frekuensi harapan terambilnya kartu as. Good job! Frekuensi harapan as sama dengan peluang as dikali banyaknya pengambilan, yaitu 390 kali. Frekuensi harapan as sama dengan 1/13 dikali 390 sama dengan 30 kali. Kita lanjut ke soal tentang kartu bridge. Berikutnya, selembar kartu diambil secara acak dari kartu bridge. Pengambilan dilakukan sebanyak 480 kali, dan setiap pengambilan dikembalikan kembali. Berapa frekuensi harapan terambilnya kartu heart? Langkah yang pertama, coba kalian tentukan banyaknya ruang sampel dari satu set kartu bridge. Bagus! NS sama dengan 52. Langkah yang kedua, tentukan banyaknya kartu heart. Betul. N heart sama dengan 13. Langkah yang ketiga, tentukan peluang terambilnya kartu heart. Hebat. Peluang heart sama dengan N heart dibagi NS sama dengan 13/52 sama dengan 1/4. Langkah terakhir, silakan kalian tentukan frekuensi harapan terambilnya kartu heart. Good job! Frekuensi harapan sama dengan peluang heart dikali banyaknya pengambilan, yaitu 480 kali. Frekuensi harapan sama dengan 1/4 dikali 480 sama dengan 120 kali. Lanjut ke soal tentang uang logam. Jika 3 keping uang logam dilempar bersama-sama sebanyak 256 kali, berapa frekuensi harapan munculnya 2 sisi gambar dan 1 sisi angka? Langkah yang pertama, tentukan banyaknya ruang sampel dari pelemparan 3 keping uang logam. Perhatikan diagram berikut ini. Ya, benar. NS sama dengan 2/3 sama dengan 8. Langkah yang kedua, tentukan banyaknya muncul uang logam 2 sisi gambar dan 1 sisi angka. Hebat! N2 gambar dan 1 angka sama dengan angka gambar-gambar, gambar angka gambar, dan gambar-gambar angka sama dengan 3. Langkah yang ketiga, tentukan peluang munculnya uang logam 2 sisi gambar dan 1 sisi angka. Good job! Peluang 2 gambar 1 angka sama dengan N2 gambar 1 angka dibagi NS sama dengan 3/8. Langkah terakhir, barulah kalian tentukan frekuensi harapannya. Excellent! Frekuensi harapan sama dengan peluang 2 gambar 1 angka kali banyaknya pelemparan, yaitu 256 kali. Frekuensi harapan sama dengan 3/8 kali 256 sama dengan 96 kali. Kita lanjut soal nomor 6. Sebuah kantong berisi kelereng hitam dan biru. Jika peluang terambil kelereng hitam adalah 1/5, hitunglah frekuensi harapan terambilnya kelereng biru dari 50 pengambilan. Langkah yang pertama,
tentukan peluang terambilnya kelereng biru. Peluang biru sama dengan 1 dikurang peluang hitam. Peluang biru sama dengan 1 dikurang 1/5 sama dengan 4/5. Kemudian, kalian hitung frekuensi harapannya. Bagus! Frekuensi harapan biru sama dengan peluang biru dikali banyaknya pengambilan, yaitu 50 kali. Frekuensi harapan biru sama dengan 4/5 dikali 50, sama dengan 40 kali. Kita lanjut ke soal nomor 7. Lihat tabel di bawah ini. 4 pemain sepak bola melakukan tendangan penalti. Jika Cahyo melakukan tendangan penalti sebanyak 80 kali, berapa perkiraan tendangan yang sukses? Langkah pertama, tentukan peluang Cahyo sukses melakukan tendangan penalti. Peluang Cahyo berapa? Ya, benar. Peluang Cahyo sama dengan 12/20, sama dengan 3/5. Lalu tentukan frekuensi harapan tendangan Cahyo sukses. Frekuensi harapan Cahyo sama dengan peluang Cahyo dikalikan banyaknya tendangan penalti, yaitu sebanyak 80 kali. Frekuensi harapan Cahyo sama dengan 3/5 dikali 80 sama dengan 48 kali. Akhirnya kita sampai juga pada soal yang terakhir. Lihat grafik di bawah ini. Jika permen diambil sebanyak 90 kali, berapa frekuensi harapan terambil permen berwarna merah? Langkah pertama, coba kalian sebutkan banyaknya ruang sampel. Ya, benar. NS sama dengan banyaknya permen merah, yaitu 5, ditambah banyaknya permen jingga, yaitu 2, ditambah banyaknya permen kuning, yaitu 4, ditambah banyaknya permen hijau, yaitu 2, ditambah banyaknya permen biru, yaitu 3, ditambah banyaknya permen nila, yaitu 3, ditambah banyak permen ungu, yaitu 5, ditambah terakhir banyaknya permen putih, yaitu 6. Hasilnya sama dengan 30. Lalu, kalian tentukan banyaknya permen merah. Hebat! Banyaknya permen merah atau N merah sama dengan 5. Kemudian, kalian tentukan peluang terambilnya permen berwarna merah. Ya, bagus! Peluang merah sama dengan N merah dibagi NS, sama dengan 5/30, sama dengan 1/6. Langkah terakhir, tentukan frekuensi harapannya. Good job! Frekuensi harapan merah sama dengan peluang merah dikali banyaknya permen diambil, yaitu 90 kali. Frekuensi harapan merah sama dengan 1/6 dikali 90, sama dengan 15 kali. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga pembahasan kali ini tentang ruang sampel. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.